النار والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi PIP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yang dinaungi para malaikat, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas dan sekaligus nanti menyaksikan langsung, yaitu mengafani mayat atau mengafani jenazah. Videonya nanti ada 4. Kenapa 4? Karena dipisahkan. Jadi video menyusun kain kafan dan juga video mengafani. Dan itu masih terbagi laki-laki dan wanita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum itu kami sampaikan terkait dengan mengafani mayat atau jenazah. Apabila mayat muslim telah dimandikan, maka ia wajib dikafani dengan sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Sungguh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair ini salah seorang pemuda yang awal mula sebelum hijrah. Ini pemuda yang tampan, pemuda yang sangat wangi, pemuda yang klimis, pemuda yang dari keluarga kaya. Namun setelah kemudian hijrah masuk Islam, mengimani Allah dan Rasulnya, maka Mus'ab bin Umair ini menjadi seorang pemuda yang bisa dibilang terusir, ya, yang sehingga tidak bisa merasakan kemewahan, kekayaan dari orang tua atau keluarganya. Namun itulah yang menjadi pilihan Mus'ab bin Umair, yang sehingga kemudian Mus'ab bin Umair ini bahkan sampai kemudian meninggalnya, wafatnya, beliau salah seorang syuhada perang Uhud, ya, dikafani dengan kain yang pendek. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para sahabat menutupi kepala dan tubuhnya Mus'ab dengan kain itu dan menutupi kakinya dengan idgir, yaitu sejenis tanaman. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, saking kemudian
Mus'ab ini setelah hijrah jadi orang yang betul-betul miskin gitu, sampai kemudian tidak mempunyai kain untuk mengafani kecuali kain pendek yang hanya bisa menutupi kepala sampai badannya. Lantas kemudian kakinya ditutupi dengan izgir, yaitu sejenis tanaman. Nah, hadis ini menunjukkan kewajiban menutup seluruh tubuh, ya. Kemudian kesunahan menggunakan kain putih dan bersih. Disunahkan menggunakan kain kafan putih dan bersih, baik baru ataupun lama. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, albisu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah di antara pakaian-pakaian kalian yang putih, karena sesungguhnya pakaian putih termasuk sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kain putih. Dan sudah menjadi sesuatu yang biasa digunakan di kita adalah kain kafan atau kain mori, gitu ya. Sebagaimana disunahkan pula mengharumkan kain kafan dengan kayu gaharu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ida ajmartumul mayyita wa ajmirusu salasan wa ajmiruhu salasan. Apabila kalian memberi wewangian pada mayat, maka berilah wewangian 3 kali. Kemudian hendaknya mengafani mayat laki-laki dengan 3 lapis kain. Laki-laki 3 lapis kain. Sementara untuk mayat wanita 5 lapis kain. Rasulullah SAW pernah mengafani dengan 3 pakaian putih dari daerah Suhul yang baru, yang tidak berupa gamis, maksudnya tidak berjahit, ya, tidak berjahit, dan surban, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan berihram, maka ia dikafani dengan pakaian ihramnya, yaitu selendang dan sarungnya saja. Ia tidak boleh diberi wewangian dan kepalanya tidak ditutupi karena ia tetap dalam keadaan ihram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW mengenai orang yang jatuh dari kendaraannya pada hari Arafah, lalu kemudian orang tersebut meninggal dunia. Beliau SAW kemudian bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 pakaiannya. Janganlah kalian memberinya wewangian dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya kelak dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharamkan mengafani seorang muslim dengan kain sutra, karena kain sutra haram dipakai oleh kaum laki-laki, maka diharamkan mengafaninya dengan kain sutra. Sedangkan untuk wanita muslimah, meskipun ia diperbolehkan memakai kain sutra, tetapi dimakruhkan mengkafani dengan kain sutra. Hal ini termasuk berlebih-lebihan dan melampaui batas yang keduanya dilarang oleh syarak, ya, oleh syariat Islam. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, la tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Janganlah kalian menggunakan kain kafan yang mahal, karena sesungguhnya kain kafan lekas rusak. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang hidup lebih berhak menggunakan pakaian baru daripada mayat, karena kain kafan adalah bagiannya nanah yang mengalir dari mayit. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah atau pendahuluan dari kemudian bab mengafani
mayit yang insya Allah akan kemudian kita saksikan videonya, dan ini yang kemudian menjadi pelajaran bahwasanya sekaya apapun manusia hidup di dunia, ketika kemudian dia meninggal, tempat tinggalnya hanyalah 2 kali 1 meter, temboknya hanyalah tanah, dan pakaiannya hanyalah kain kafan atau mori. Maka ini yang kemudian perlu kita menjadi perenungan bersama, bahwasanya boleh kaya di dunia, tapi kemudian kekayaannya dia manfaatkan, dia kontribusikan, dia alokasikan untuk kemudian bekal akhirat, menjadi amal soleh, menjadi ibadah, menjadi pahala yang itu nanti akan menjadi teman setia di dalam kubur. Karena ada 3 hal yang mengiringi mayit. Yang pertama adalah maluhu, yang kedua adalah ahluhu, yang ketiga adalah amaluhu. Yang pertama ahluhu, keluarganya kembali pulang. Kemudian maluhu, hartanya kembali pulang. Dan yang setia menjadi teman sampai dia masuk ke dalam kubur dan menemani nanti pada alam kubur, alam barzakh, adalah amalnya. Maka kemudian apa yang kita punya di dunia ini senantiasa kemudian kita kontribusikan, kita jadikan apa yang kita miliki menjadi amal soleh, menjadi ibadah. Itu yang nanti akan menjadi aliran pahala yang akan menjadi teman setia kula panjenengan di dalam alam barzakh atau alam kubur. Makaten kita langsung saja saksikan untuk video cara menyusun kain kafan jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain, amma ba'd. Teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menyusun kain kafan untuk jenazah laki-laki. Jadi untuk jenazah laki-laki ini ada 3 lapis kain yang ukurannya sama. Jadi panjangnya ini untuk dewasa adalah standar 2,5 meter. 2,5 meter kali 3, jadi total kain itu 7,5 meter. Hanya ada 1 bagian kain yang sudah kita ambil untuk tali, ya, tali. Kemudian kita siapkan juga ada pempes, ya, karena ini untuk mengantisipasi kalau ada tetesan cairan dan sebagainya yang bisa keluar dari lubang-lubang di bawah. Kemudian juga kita siapkan plastik, andai kata jenazah itu adalah jenazah dengan kondisi tertentu. Tapi kalau jenazah itu biasa saja, plastik ini tidak usah kita gunakan. Baik teman-teman, kita akan belajar memulai menyusun kain kafan untuk laki-laki dewasa. Yang pertama adalah kita menyusun tali, ya. Jadi yang pertama adalah tali yang di atas kepala, ini tali pocong atas. Kemudian 1 tali ini ada di antara lengan atas kita. Kemudian 1 tali lagi ini di daerah perut. Jadi kalau jenazah disedekapkan, ini ada di bawah lengan yang sedekap. Kemudian 1 tali ini di paha, 1 tali di paha. Kemudian 1 tali ini di bawah lutut. Kemudian ini ada 2 tali, yang 1 ini untuk tali pocong yang di bawah kaki. Kemudian ini masih ada tali, ini nanti untuk mengikat kaki. Yang 1 untuk kaki dan yang 1 untuk
mengikat tangan ketika jenazah itu disedekapkan. Ini kita simpan dahulu, kemudian kita akan menyusun kain kafan yang 3 helai itu. Lihat teman-teman, jadi 3 itu kita susun seperti apa. Ini yang pertama, kita susun miring begini teman-teman. Jadi kalau ini kepala di sisi ini kaki, maka karena nanti kaki itu lebih sempit daripada anggota tubuh yang atas, baik di dada maupun di pinggul sini, jadi ini agak melebar ya, supaya nanti cukup. Kemudian kain yang kedua, ini yang lebarnya masih sama. Miring, posisi miring yang di sini lebih lebar atau keluar, yang di sini ke dalam. Kemudian untuk yang kain yang terakhir, yang ini sudah dikurangi untuk tali, karena ketika dikurangi untuk tali, lebarnya menjadi berkurang. Ini bagaimana cara memasangnya? Ini fleksibel. Jadi kita lihat besar kecilnya tubuh jenazah. Kalau jenazahnya kecil, ini bisa kita susun di sebelah sini. Tetapi kalau jenazahnya besar, badannya gemuk misalnya, ini kain yang ketiga ini nanti bisa ditutupkan di atas tubuh jenazah, sehingga ketika jenazah nanti dikafani tidak kelihatan tubuhnya, karena kain kebanyakan sekarang transparan ya. Jadi ini fleksibel penggunaannya. Kemudian yang terakhir adalah kita menyusun pempes. Jadi pempes atau bahan-bahan lain yang hampir sama bahannya, ini yang berfungsi untuk menahan cairan dari tubuh jenazah. Karena teman-teman, jenazah itu meskipun orangnya sudah meninggal, ini mengeluarkan cairan dari tubuhnya, sehingga kita gunakan pempes untuk mengantisipasi jangan sampai ada cairan yang keluar, kemudian ada orang yang mengangkat barangkali, atau nanti di pemakaman juga diangkat, tangan yang memakamkan itu terkena cairan dari tubuh jenazah. Jadi ini teman-teman tentang menyusun kain kafan untuk jenazah laki-laki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar cara mengkafani jenazah laki-laki. Di depan kita ini misalkan ada jenazah laki-laki yang sudah kita letakkan di tempat untuk mengkafani jenazah. Jadi tadi urut-urutannya, yang pertama adalah kain kafan. Itu sebelum jenazah diletakkan di sini sudah kita berikan minyak wangi. Jadi minyak wangi itu sudah kita siapkan dulu. Yang pertama ini, kemudian yang kedua adalah kapur barus dan sisir, jangan lupa. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya, jadi jenazah tidak boleh kita buka dulu penutup auratnya ya. Yang pertama adalah kita membuat kapas ini dibuat bulatan kecil seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam lubang telinga dan lubang hidung. Jadi lubang hidung, 2 lubang hidung dan kedua lubang telinga ini dimasuki kapas ya. Kemudian setelah itu kapas juga diletakkan di antara sela-sela jari tangan dan sela-sela jari kaki ya. Kemudian juga di pusar kita beri kapas, di ketiak ya, di ketiak juga kita berikan kapas ya. Kemudian di kemaluan ya, hanya kemaluan ini
juga kita langsung bisa pasangkan pempesnya. Ya, tadi sudah kita siapkan pempes, bisa langsung dipasang. Setelah itu, jangan lupa setelah dipasang kapas di beberapa tempat tadi, ini diberikan kapur barus. Ya, diberikan kapur barus. Kemudian rambut juga jangan lupa untuk disisir. Kalau rambutnya panjang, bagaimana supaya rapi, ya. Kemudian wajahnya ini ditutup dengan kapas yang agak lebar. Selanjutnya, kedua tangan ini kita sedekapkan, ya. Kita sedekapkan, kemudian diikat dengan tali. Ya, jadi tadi sudah kita sisihkan dua tali, yang satu itu untuk mengikat tangan dan yang satunya adalah untuk mengikat kedua kaki. Mengikat di kedua kaki ini boleh di dua ibu jari ini atau juga boleh di sini. Jadi diikat di antara kedua kaki ini, misalnya di sini, supaya nanti dalam kita mengkafani lebih mudah. Kemudian kita baru menutupkan kain kafan tersebut dari sebelah kiri jenazah, ya, dari sebelah kiri jenazah. Nah, ini tadi kain yang pertama, ini kita tutupkan dulu, ya. Kemudian kain yang kedua kita tutupkan. Kemudian kain yang ketiga, ya, kain yang ketiga kita tutupkan. Nah, setelah kondisi seperti ini, kemudian penutup aurat tadi yang berwarna hijau kita tarik, ya, kita tarik sehingga jenazah tersebut auratnya tidak dilihat oleh yang memandikan atau yang mengkafani jenazah. Jadi jenazah tetap tertutup. Kemudian teman-teman, setelah ini tertutup, kita pastikan bahwa kain kafan ini rapi, tersusun dengan rapi. Kemudian kita akan mengikat tubuh jenazah tersebut, ya, dilakukan dari sebelah kiri jenazah. Jadi ini tadi yang pertama adalah di sekitar lengan, ya, di lengan kita ikatkan dulu lengan kiri dengan model tali wangsul. Jadi nanti kenapa ini diikat di sebelah kiri? Karena nanti ketika dikubur jenazah itu diiringkan ke kanan, ke kiblat, ya, sehingga posisi tali di sebelah kiri jenazah nanti akan dilepas ketika di liang kubur. Ini yang pertama tadi di sekitar lengan. Kemudian ini yang kedua adalah, kalau tadi jenazah sudah disedekapkan, ini di bawah sedekap, ya, masih di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga ini di paha. Jadi itu teman-teman, tadi sudah kita ikuti bersama cara mengkafani jenazah sampai mengikat dengan tali ini, ya. Yang pasti harus kita ingat, tadi sudah kita lihat bersama bahwa memandikan, mengkafani jenazah itu tidak harus dengan banyak orang. Ya, kita biasa memandikan jenazah atau mengkafani jenazah cukup satu orang untuk terjaganya aurat daripada jenazah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita saksikan cara menyusun kain kafan untuk jenazah laki-laki dan sekaligus video mengkafani jenazah laki-laki. Simple ya, hanya ada 3 susun atau 3 lapis kain. Kemudian untuk talinya tadi ya di sebelah mana? Kiri. Nah, karena nanti dimiringkan ke kanan, jadi supaya melepas talinya bisa enak, itu gampang. Jangan sampai lupa dilepas loh ya talinya ya. Ya, enggak, ini hanya candaan aja. Ya, selanjutnya cara menyusun kain kafan untuk jenazah wanita. Yang tadi ada lebih banyak lapisnya daripada jenazah laki-laki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar menyusun kain kafan untuk jenazah perempuan, ya. Jadi sebelum jenazah itu dimandikan, kain kafan itu sudah tersusun sehingga nanti ketika jenazah sudah dimandikan, jenazah langsung bisa dibawa ke tempat untuk mengkafani jenazah dan kain kafannya sudah tersusun. Teman-teman, hari ini saya ditemani oleh Mbak Dila di samping saya yang akan nanti membantu menyusun kain kafan. Nah, teman-teman, sebelum kita menyusun kain kafan, kita siapkan dulu kain kafan wanita itu ada 5 lapis. Yang pertama adalah kain kafan luar, ya, kain kafan luar. Kemudian ada kain kafan luar ini ada 2, ya, ada 2. Kemudian ada kain gamis panjang. Kain gamis ini yang biasa kita katakan baju kurung, ya. Baju kurung ini ada baju kurung panjang atau gamis panjang dan gamis pendek, ya, pendek. Kemudian ada kita mengenal istilah tapih, ya. Itu kain nanti untuk kalau orang Jawa mengatakan tapih itu karena digunakan untuk menutup bagian bawah. Kemudian selain daripada 5 lapis ini, kita ada juga nanti kain kemben, ya, yang nanti untuk menutup dada. Kemudian ada kerudung. Nah, kerudung ini lebih spesifik karena kerudung ini sudah diberi tali, diberi benang, yang di sampingnya nanti ada benang yang sudah siap untuk ditarik ketika itu dipakaikan ke jenazah. Jadi ini kerudung sudah disiapkan. Kemudian ada tali, ya, ada tali dan ini ada pempes, ya. Jadi untuk jenazah itu dipasangkan pempes supaya kalau jenazah itu berpenyakit apalagi itu tidak ada cairan yang menetes dari tubuh jenazah, tidak ada kotoran yang barangkali bisa menularkan penyakit ke orang yang merawat jenazah atau orang yang sampai nanti mengubur jenazah di pemakaman, ya. Jadi itu teman-teman, ini sudah kita siapkan. Sekarang kita akan mencoba menyusun kain kafan, ya. Nanti akan dibantu oleh Mbak Dila. Ya, teman-teman, kita akan mulai menyusun kain kafan, dimulai dengan kita menyusun tali. Ya, ini tali yang lebih pendek untuk di atas kepala. Jadi kalau kita gambarkan nanti kepala jenazah di sini, kaki di sini. Yang pertama adalah kain yang lebih pendek untuk tali pocong yang atas begitu. Tali pocong yang ada di sebelah kepala. Nah, ini juga tali pocong itu nanti diletakkan di bawah kaki posisinya. Itu tali pocong bawah, ya. Kemudian kita susun ini satu tali itu di sekitar lengan kita yang atas, ya, sehingga nanti sekitar dada, ya, di sekitar dada. Kemudian satu tali ini diletakkan di sekitar perut, di atas perut jenazah, ya, di sekitar perut jenazah. Kemudian satu tali lagi ini di posisi paha jenazah, ya, di posisi paha jenazah. Kemudian ada satu tali lagi ini di bawah lutut jenazah. Jadi di bawah lutut jenazah. Kita susun yang rapi, ya. Nah, setelah tali ini siap, kemudian kita baru menyusun kain kafan yang luar. Kain kafan luar tadi ada 2, ya. Kita akan siapkan, ya, teman-teman. Jadi kain kafan ini panjangnya 2,25. Jadi teman-teman, jadi ini yang bagian kaki lebih menyempit, serong ke dalam, sedangkan yang bagian atas itu lebih serong keluar.
Kenapa? Karena yang kaki ini nanti lebih sempit, lebih kecil, sedangkan yang bagian atas sana di dada atau di perut itu lebih lebar, ya. Kemudian ini kafan luar yang kedua. Jadi ada dua. Jadi ini miring juga sirong, ya. Kemudian setelah kita susun kafan luar, ini kita kemudian menyusun gamis yang panjang atau disebut dengan baju kurung panjang. Nah, baju kurung panjang ini ada yang bagian panjang, ada yang pendek, dan di tengahnya ada lubang. Nah, lubang ini nantinya posisi di leher jenazah. Makanya kita menyusunnya adalah ini dibalik, ya. Jadi ini nanti ketemu punggung jenazah. Ini di leher jenazah, sedangkan yang panjang nanti kita akan tutupkan di bagian depan jenazah sehingga kita tepuk dulu, ya, supaya tidak kotor terjuntai ke bawah, ya. Kalau sudah, kemudian kita ambil kain baju kurung pendek. Baju kurung pendek ini sama posisinya, yang lebih panjang diletakkan di sebelah sana, ditekuk dahulu, dilipat supaya tidak ke bawah. Kemudian setelah itu teman-teman, kita siapkan di atas baju kurung ini yaitu tali, ya, satu helai tali, kemudian di atas tali ini kita susun satu kain yang tadi disebut dengan tapih, ya. Tapih itu di bawahnya ada tali. Jadi tali nanti fungsinya untuk mengikat tapih itu, ya. Kemudian ada kemben, ya. Ada kemben teman-teman, ya. Ini kemben yang nanti fungsinya untuk menutup bagian dada dari jenazah tersebut. Jadi ini nanti ditutupkan pada bagian dada jenazah ini juga supaya tidak kena tanah, kena lantai, ya. Kemudian untuk kerudung ini karena ini fungsinya nanti untuk menutup kepala, ini nanti dipakaikan setelah jenazah terpasang baju kurung atau gamis, ya, sehingga ini mungkin bisa dipisah dahulu. Dan yang paling akhir, ya, ini adalah dipasangkan pempes, ya, di sebelah sini, jadi di antara pantat jenazah, ya. Mungkin kalau dahulu itu menggunakan kain yang seperti ini bisa tembus cairan yang keluar dari tubuh jenazah, masih bisa menembus kain tersebut. Nah, kalau menggunakan bahan seperti pempes atau bahan lain yang mungkin sejenis ini akan aman. Jadi ketika orang mengangkat atau pada saat pemakaman itu tidak ada cairan yang menetes dari tubuh jenazah. Apalagi kalau jenazahnya adalah jenazah yang memiliki penyakit menular. Nah, kalau tetesan cairan itu bisa menularkan kepada orang yang merawat jenazah. Jadi ini teman-teman, di antara cara menyusun kain kafan untuk jenazah wanita. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir adalah tata cara mengafani, ya, jenazah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah belajar cara memotong kain, kemudian cara menyusun kain kafan untuk perempuan, dan hari ini kita akan belajar cara mengkafani atau memasang kain kafan tersebut kepada jenazah wanita.
ya teman-teman, di depan kita sudah ada kain kafan sudah tersusun dan ada jenazah yang siap untuk dikafani. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kain kafan tadi sebelum diletakkan jenazah di sini itu sudah kita berikan minyak wangi dahulu, ya. Kemudian jangan lupa ketika kita akan mengkafani jenazah, siapkan kapas, kemudian minyak wangi, kemudian sisir, ya. Dan untuk jenazah wanita siapkan juga tali karet. Jadi ada 3 tali karet kita butuhkan ketika nanti jenazahnya rambutnya panjang. Tapi kalau rambutnya pendek tidak perlu ada tali karet. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang pertama adalah kita tutup lubang hidung dan lubang telinga ini dengan kapas. Jadi kapas ini kita buat gulungan kecil, ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke lubang telinga dan ke lubang hidung jenazah, ya. Kemudian selain daripada lubang hidung dan lubang telinga, yang perlu diberi kapas diantaranya yang lain adalah di atas payudaranya, ya, kemudian di ketiak, kedua ketiaknya, kemudian di antara sela-sela jari, ya, kemudian di siku, kemudian di sela-sela jari kaki. Ini diberi kapas semua, ya, termasuk di lutut. Jadi semua yang dilakukan adalah di bawah dilakukan dari balik kain penutup ini. Kemudian termasuk dipasangkan pempes. Kemudian setelah itu ini rambutnya, kalau rambut jenazah ini panjang, disisir dahulu, kemudian diikat, dikepang menjadi 3 bagian dengan menggunakan tali karet. Tetapi kalau jenazah ini rambutnya tidak panjang, maka cukup disisir. Yang terakhir jenazah adalah ditutupkan kapas yang agak lebar di wajahnya. Jadi teman-teman, setelah ini kita tutup wajahnya dengan kapas, kemudian tadi kita sudah menyisihkan tali. Jadi tali yang 2 ini kita gunakan untuk mengikat kedua tangannya, kita sedekapkan, dan kedua kakinya. Silakan Mbak. Jadi kedua kaki ini diikat, bisa diikat di antara 2 ibu jari, bisa juga di sini, ya. Jadi ini diikat seperti biasa, ya. Kemudian teman-teman, setelah itu kita mulai memasangkan kain, mulai dari yang namanya kain tapih, ya. Mulai dari kain tapih ini kita pastikan di atas ini, ya. Kemudian ya, ini kita pasangkan seperti ini dulu. Kemudian jadi tidak usah diikat dahulu. Kemudian ini yang paling penting, ini ditaruh di atasnya dahulu, tidak usah diikat. Kemudian kembennya, ya, kembennya ini disiapkan di atas dadanya, ya. Ya, ini kemben agak panjang, ini bisa dipanjangkan lagi, ya. Kemudian setelah ini kita pasangkan kain baju kurung pendek dahulu. Jadi kemarin ada 2 baju kurung panjang dan baju kurung pendek. Kita akan pasangkan dulu kain baju kurung pendek. Ini kemarin ada lubangnya, teman-teman. Jadi lubang ini nanti pas di leher jenazah ini, kalau mengganggu kita bisa lepas dahulu. Jadi ini kita tutupkan, ya. Nah, setelah dipakaikan baju kurung pendek, ini kain yang menjadi penutup aurat tadi, ini bisa kita tarik untuk kita lepas, ya, sehingga jenazah auratnya tetap tertutup. Jadi ini
aurat jenazah tidak terbuka. Jadi kita tarik dari sisi bawah. Setelah itu baru kemudian tapih ini kita ikat. Silahkan diikat. Jadi ikatan untuk tapih ini tidak di samping tapi di tengah, ya. Kalau sudah diikat, tadi baju kurung pendek sudah terpasang. Kemudian setelah ini adalah baju kurung panjang, ya, baju kurung panjang. Jadi ini bisa diangkat sedikit kepala untuk lebih mudah memasukkan lubang ini ke dalam leher, ya. Jadi ini kita pasangkan ini, ya, lebih panjang dari yang pertama. Ini baju kurung panjang atau gamis panjang sudah terpasang. Kemudian setelah itu kita pasangkan kain kerudung, ya. Tadi sudah kita siapkan kain kerudung. Nah, ini kain kerudung, cara memasangnya adalah tinggal dipasang seperti itu. Ada 2 benang di ujung kain itu, tinggal ditarik. Ini lebih mudah, ya. Kemudian kalau kerudung sudah terpasang, ya, sekali lagi jangan lupa teman-teman, ya, kita sebelum nanti menutup pastikan kapur barus juga sudah diberikan ke jenazah. Setiap lipatan atau setiap helai kain ini kita berikan minyak wangi, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita memasangkan kain kafan yang luar yang 2 lapis, ya. Ini dipasang mulai dari sisi kiri jenazah. Angkat. Kemudian yang satu itu yang dari sisi kanan jenazah. Dari sisi kanan jenazah, ya. Pastikan rapi. Yang pertama diikat dari sisi atas dulu. Boleh kain pocong dulu, boleh mulai dari sini dulu, Mbak. Ini kita ingatkan dulu, jadi mulai dari lengan atas, ya, sejajar dengan lengan atas. Kemudian di bawah kaki, ya, yang disebut dengan tali pocong. Jadi teman-teman, yang terakhir adalah tali pocong atas, ya, atas dan bawah. Cukup, Mbak Dila, ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah lakukan proses mengkafani jenazah wanita yang 5 lapis tadi, ya, mudah sekali, ya. Jadi bisa dilakukan 1 atau 2 orang saja, tidak perlu banyak orang, sehingga aurat daripada jenazah bisa terjaga. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Seperti itu tadi praktek dari menyusun kain dan juga mengafani jenazah. Baik, yang terakhir ingin kami sampaikan terkait dengan hukum melepas tali pocong, ya. Hukum melepas tali pocong terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Nabi SAW meletakkan Nu'aim bin Mas'ud ke dalam liang kuburnya, Nabi melepas al-khillah pada mulutnya, dan al-khillah ini artinya adalah ikatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, adapun melepas tali pocong di kepala dan kaki hukumnya mustahab atau dianjurkan, karena tujuan mengikat kain kafan adalah agar tidak terjajar, dan hal ini sudah tidak dikhawatirkan lagi ketika mayat sudah dimasukkan ke dalam liang lahat atau liang kubur. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau meletakkan Nu'aim bin Mas'ud ke dalam
liang kuburnya, Nabi melepas al-khillah, ikatan pada mulutnya. Kemudian jamaah, keterangannya bahwasanya hadis di atas tadi dhaif, sebagaimana dijelaskan Albani dalam silsilah ad-dhaifah. Di samping hadis di atas, para ulama juga berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian memasukkan mayat ke liang lahat, maka lepaskanlah ikatannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar, ya, Al-Asram, dinukil dari Kashful Qana'. Ibnu Qudamah dalam Al-Muqni juga meriwayatkan ada riwayat serupa dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Syekh Abdullah Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, ikatan yang mengikat kafan itu dibuka semuanya ketika di liang kubur. Ini lebih utama, yang sunnah. Semuanya dilepaskan di dalam kubur. Ketika ia diletakkan di dalam kuburnya, maka semua ikatannya dilepas dari awal sampai akhir, dan inilah sunnah. Maka kesimpulannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melepas tali pocong itu bukan wajib, ya, tetapi sunnah atau dianjurkan, dan itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Kalau semisalkan ternyata kemudian tali pocongnya tidak dilepas, apakah kemudian akan bergentayangan jadi hantu pocong? Maka jelas ini tidak mungkin, karena setiap kemudian orang sudah dikubur, sudah dimakamkan, maka kemudian jasadnya tetap berada di dalam kubur, dan kemudian ruhnya berada di alam barzakh, yang kemudian namanya barzakh ini dinding pembatas yang sangat tebal, tidak mungkin bisa ditembus. Maka kemudian mereka sedang disibukkan. Ketika orang itu sudah dikubur, kemudian yang mengantarkan beberapa langkah dia meninggalkan kubur, maka akan didatangi malaikat, kemudian akan ditanya itu mayit. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anggapan bahwasanya tali pocong ini kalau tidak dilepaskan maka akan menjadi hantu pocong, maka ini khurafat, ya, yang bertentangan dengan akidah, Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun melepas itu lebih afdal, lebih utama, ya, dan itulah yang disunnahkan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kemudian kita dapatkan malam hari ini, yang kemudian kita saksikan, semoga bermanfaat. Kalau kemudian perlu prakteknya, ya harus perlu kain, ya, dan orang yang kemudian dijadikan praktek. Tapi kalau tidak, maka nanti videonya akan kami share di grup, yang sehingga kemudian nanti panjenengan bisa menyaksikan langsung videonya menyusun dan menghafali jenazah laki-laki dan perempuan atau wanita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.